warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, jamaah dan segala pengurus Masjid Jami Al-Munawwarah, khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam banjir kali ini. Ini setannya berubah semua. Kenapa Haji Umar sama Haji Sidiko pindah tempat? Nyemprot Pak Haji di situ orang jalan. Oh, nyemprot. Iya, kayaknya begitu. Pengen ke Haji Umar ke sana. Pak Hajinya dijajarin gak suka mau, kalian nanya melulu. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan tajwid, makharijul huruf dan nahwu syarahnya. Malam ini di surah Al-A'raf di ayat 96 yang diawali dengan kalimat walau anna ahlal qura. Langsung aja lah. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa kesalahan oleh Allah, terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur disertai dengan sehat walafiat, dimudahkan rezeki kita semua dan hasil maksud dan tujuan guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa bi barakati ma'rifatil tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan perhatikan Al-A'raf 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim
Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna wattaqaw, bukan wattaqu, fi'il madhi, bukan fi'il amar. Nah, ini ada kemiripan di buku marhaban yang sering kita baca, wal mala sallu alaika. Sebenarnya itu yang benar bukan sallu tapi sallau. Tolong diperbaiki. Sekali lagi, bukan sallu tapi sallau. Wattaqau bukan wattaqu. Wattaqaw lafatahna alaihim, ada mim mati ketemu huruf ba, ikhfa syafawi, barakatin minas samai wal ardi walakin, nun mati ketemu kaf, ikhfa aban, suaranya jauh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa in ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa yatan wa hum mad wajib muttasil na'arokat. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Awalam yahdi lilladzina yarisuna al-arda min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Qulubihim ada mimati ketemu fa, itu idhar syafawi. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Anba nanti ketemu ba iklam, namun jangan menekankan kepada huruf ba 100% sehingga terdengar suara mim, tapi ada ikhfa'nya, bukan tapi anba'iha. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silahkan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi
الأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim أفأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فيطبع الله على قلوب الكافرين. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk
Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan menjelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Mudah-mudahan ini jadi motivasi dan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita-cerita sedih yang telah dialami oleh para nabi-nabi Allah sehingga menimbulkan murkanya Allah, sampai-sampai kaumnya juga semuanya mendapat siksa yang berbagai macam dari Allah. Kesimpulannya di ayat 96 ini, padahal kata Allah, walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman, amanu, beriman kepada Allah, wa rusulihim, dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Karena Allah memberitakan sesuatu lewat para Rasulnya. Sekarang sudah tidak ada lagi Rasul, sudah tidak ada lagi Nabi. Siapa lagi yang harus kita imani? Mari kita tanya kepada Nabi, mari kita tanya kepada Rasul Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, sekarang sudah tidak ada Rasul lagi. Siapa yang harus kita imani, yang kami imani dalam kehidupan kami akhir zaman ini? Sebelum kita bertanya, Nabi Muhammad SAW telah menjawab, telah menjelaskan kepada kita. Apa kata beliau? Ikuti ulama. Kenaan ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, kalau sekarang kita sudah tidak bisa ketemu Rasul lagi karena sudah tidak ada Nabi dan Rasul, maka kita harus patuh kepada fatwa ulama. Kalau kita patuh kepada Allah, amanu billahi wa rasulihi, ikuti fatwa ulama, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, meninggalkan kekufuran, wal ma'asi, meninggalkan bentuk kemaksiatan apapun bentuknya, maka Allah jamin la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka aku akan bukakan pintu barokah yang menyertai rizki kalian, baik rizki yang datang dari atas langit maupun rizki yang keluar dari perut bumi. Itu janji Allah, Pak, bukan janji saya. Itu firman Allah, Bapak Ibu, saya cuma membaca. Kita harus beriman kepada siapa? Allah. Yang kedua, kita harus beriman kepada siapa? Rasulullah. Rasul dan Nabi sekarang sudah tidak ada. Kita harus percaya kepada siapa? Para ulama. Dalam pilpres, ulama sudah menyepakati nomor 1. Maka saya sebagai hamba Allah akan mengikuti Allah, taat kepada Rasulullah, ikut fatwa ulama, pilih nomor 1. Pribadi saya tidak mengajak, cuman ngasih tahu, karena saya bukan jurkam. Oleh karena itu saya hanya ngasih tahu. Bapak-bapak nggak mau milih sesuai dengan pilihan saya, Ustaz, saya nggak mau nomor 1, pilih Pak Anies aja, silakan. Ibu-ibu enggak, saya mau bangun Pak Anies, saya grup Amin aja, silakan. Saya enggak mau Amin, maunya Caimin aja, silakan. Itu demokrasi kan, Ustaz, demokrasi kan? Enggak.
enggak kekeh pada jamaahnya harus ngikuti ustaznya, enggak. Ustaznya nomor 1, jamaahnya Muhaimin silakan, jamaahnya Anies silakan, jamaahnya Amin silakan. Itu demokrasi namanya, enggak ada pemaksaan. Karena pada dasarnya saya ikuti fatwa ulama, karena Allah yang mengatakan. Tadinya 5 tahun yang lalu saya habis-habisan bela nomor 2, jujur aja Pak, bener. Sampai Pak Jokowi waktu itu masuk keluar baru, pengen meresmikan pasar modern, di jalan diteriakin kiri kanan, Prabowo, Prabowo. Jokowi sampai merah mukanya. Ketemu sama saya di pasar, tanya, Ustaz tinggal di mana? Saya bilang saya tinggal di Muara Baru. Tugasnya sebagai apa? Mau mimpin jamaah. Mungkin nyambung, berarti jamaah di jalan itu anak beri Ustaz ini yang kebelet gini dari. Saya nggak jadi ngomong aja sama Pak Jokowi. Jangankan dikasih mobil Rowi, kalau saya diajak ngomong pun enggak. Karena dia mungkin tahu jamaah yang di jalan itu jamaah saya. Masa bodoh. Dulu saya pendukung berat Prabowo. Cuman tahun ini Prabowo sudah ngomong terus terang, saya tidak butuh dukungan ulama, saya tidak butuh dukungan santri, saya tidak butuh dukungan kiai. Ya terima kasih, ngapain juga saya dukung dia, karena nggak dibutuhkan. Makanya dari kalau ada santri, kalau ada umat Islam atau kiai yang mendukung Prabowo, blow on. Udah nggak butuh dukungan, mesti didukung. Dan tidak cuma itu Bapak, ke depan saya melihat seandainya dia melakukan kesalahan nanti dalam mengurus negara, lalu diingatkan sama ulama, dipatwakan sama majelis ulama, dia akan jawab, ngapain ulama ngurusin lu? Kan gue juga udah ngomong, gue gak butuh dukungan ulama. Allah yang berfirman, tetapi kadang-kadang walakin kadzabu, tetapi penduduk negara ini mendustakan Allah. Mendustakan Allah. Di mana mendustakan Allah? Salah satu contoh ayat. Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW, ya ayuhan Nabi, wahai sayangku Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, sampaikan, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita muslimat, yudnina alaihina min jalabibihinna, pakailah jilbab, pakailah penutup muka. Itu perintah Allah. Di negara kita malah pakaian semacam itu bukan diwajibkan, tetapi dianggap sebagai istri teroris, berarti menentang perintah Allah. Walakin kadzabu ar-rusul, mereka mendustakan para rasul, menentang para rasul. Kalau cuma mendustakan, tidak percaya masih mending, tapi ini menentang anjuran Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tanakahul wadud wal walud, menikahlah kalian dengan istri yang berketurunan anak banyak. Fa ini mubahil lakum, karena keistimewaan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti karena mempunyai umat yang paling banyak. Maka kata Rasul, perbanyak umatku, perbanyak anak kalian umat Islam. Karena kalau umat Islam memperbanyak anak, artinya memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Ini sudah ditentang oleh program punya anak cukup 2.
kita mau mengikuti Rasulullah, hidup mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu punya anak berapa? Berapa? 7. Alhamdulillah saya punya anak 7 karena saya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang baru 2 harus nambah lagi berapa? 5. Kalau istrinya nggak mau bagaimana? Kalau istrinya nggak mau, gampang. Ngobrol dengan istri, mah kita besok nambah anak lagi ya. Mau nggak? Kalau mau nambah, kalau nggak mau, ngapain nambah anak lagi? 2 aja sudah repot. Kalau mama nggak mau nambah anak, izinkan papa nambah istri. Itu. Amin. Amin, cuma di masjid doang, nggak ada beranian. Haji Topik aja cuma di masjid doang, di rumah nggak berani ngomong begitu, nggak berani. Walaki kadzabu. Maka dengan itu Pak akhadnahum, Allah siksa penduduk negeri tersebut. Sekarang buktinya, katanya Indonesia negeri subur, makmur, gemah, ripah, lor, Cinawi, totot, tentrem, kerto, raharjo. Kata Mang Jujuk, si bedabrik di pipir, si jamprong di kolong, bluk di juru, blok di pantok, ngalayah di tengah imah. Indonesia, tongkat saja dilempar dari tanaman. Indonesia semuanya ada, dari pertaniannya, pertambangannya, peternakannya. Apa yang tidak ada Indonesia? Tidak semestinya rakyat Indonesia itu miskin. Tidak semestinya rakyat Indonesia itu kelaparan. Kalau memang modalnya bertakwa kepada Allah. Contoh negeri Mekah. Mekah Madinah adalah sosok negeri yang kering dan kerontang, tandus dan gersang. Coba Bapak Ibu dan Ibu Haji ingat lagi memori kita ketika kita berangkat dari Madinah ke Mekah. Di samping kanan kiri jalan itu hanya gunung-gunung batu yang tidak bisa ditanami apapun. Tapi negeri Mekah termasuk negeri terkaya dunia. Di Indonesia yang punya mobil Fortuner itu bangga banget. Di Mekah Bapak punya Fortuner itu pakai ngangon sapi, pakai ngangon unta, mobil Fortuner. Di Indonesia punya mobil Lexus, wih sudah akang banget pejabat. Di Mekah pada pakai ngangon Lexus. Nabrak batu di jalan, dibuang langsung. Di Indonesia, diketok magic. Kenapa? Mekah subur makmur. Fakta yang kedua tentang makanan. Bapak dan Ibu Haji coba kenang kembali waktu kita di Mekah di Madinah. Bapak dan Ibu Haji pernah menemukan pohon apa di perjalanan antara Madinah dan Mekah? Apakah ada pohon kelapa? Ada pohon durian? Ada pohon rambutan? Ada kebun timun? Semuanya tidak ada. Kebunnya tidak ada, batangnya tidak ada. Tapi begitu ke pasar, buah apa yang tidak ada di kota Mekah? Semua buah di kota Mekah itu ada. Jangankan buah yang umum, buah apel, buah salak dan sebagainya, sampai jengkol ada di Mekah. Di kita cuma banyak pohonnya saja, buahnya tidak ada.
Nah ini kenapa? Walakin kadzabu, karena Allah didustakan, karena Rasulullah didustakan, maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah menyiksa kita karena gara-gara perbuatan kita sendiri. Indonesia, Masya Allah, negeri subur makmur. Apa yang terjadi di Indonesia malah mirip dengan Jepang. Apa amin ahlul qura? Apakah merasa aman penduduk suatu negara? Ayat yang baksuna, kalau mereka didatangi azab dari Allah, dari kami, wahum naimun, mereka lagi tidur, tidak akan aman. Apa amin ahlul qura? Apakah mereka akan merasa aman? Ayat yang baksuna duha, kalau kami turunkan azab waktu siang, wahum yang amun, mereka lagi main, tidak akan merasa aman. Bagaimana gempa menimpa saudara kita di Sumedang? Berapa banyak yang meninggal tidak bisa menyelamatkan diri. Disusul di Banten, disusul di Sukabumi, gempa dan gempa. Allah, dan tidak ada teknologi secanggih apapun yang bisa menolak gempa, tidak ada. Jangankan menolak, memberitahukan pun kadang-kadang banyak salahnya daripada benarnya. Bagaimana dulu saudara-saudara kita di Aceh, subhanallah, di Mekah Pak, kalau ada gempa hancur kota Mekah itu, karena dikelilingi gunung batu. Di Mekah nggak ada gempa, nggak ada. Indonesia gempa. Apa nama Allah? Siapa yang merasa aman terhadap siksa Allah? Fala yaman. Tidak ada manusia yang merasa nyaman dan nyaman terhadap siksa dan ancaman Allah illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang rugi. Semua orang yang beriman pasti takut terhadap siksa Allah. Semua orang yang beriman pasti takut terhadap azab Allah. Orang yang tidak takut terhadap azab Allah, orang yang tidak takut terhadap siksa Allah, itu orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Apalagi sampai kalimat, saya sih tidak berharap masuk surga, di akhirat saya masuk neraka juga nggak apa-apa katanya, karena di neraka banyak artis blokon banget. Memang neraka apa? Nggak apa-apa. Astagfirullah. Awalam yahdi lilladzina yarisuna al-ardh. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mengusakai satu negeri mimba di ahliha, sesudah lenyap penduduknya, annau nasyadu wasannahum, bahwa kalau kami menghendaki tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya. Wala qulubi, dan kami kunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar bahwa la yasma'un. Nah, di Indonesia ini sudah banyak kasus hati manusia dikunci oleh Allah. Mereka sudah tidak sadar lagi dengan kesalahannya. Bahkan banyak di antara mereka dengan sombongnya, urat malu, saya sudah putus, saya sudah tidak ada rasa malu lagi kemanapun. Astagfirullah, maksiat dimanapun nggak malu karena urat malu, saya sudah putus. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang beriman ketika melakukan kesalahan dia pasti merasa malu. Tilkal qura, itulah berbagai macam kebinasaan negeri naqussu alaika min ambaiha, sengaja aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad, kata Allah,
semuanya totalitas. Walaqad ja'akum rusulun bil bayinat fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Alasannya hanya satu, setiap datang Rasul Allah mereka dustakan, itu aja sebenarnya penyebabnya. Setiap negeri, setiap kampung yang dihancurkan oleh Allah, asal mulanya dia mendustakan Rasulnya. Itu saja sebenarnya. Kadzalika Allah ala qaulil kafirin. Begitu juga Allah menyegel, mengunci hati-hati orang kafir. Termasuk pilpres yang sudah dekat ini, coba Bapak pikirkan. Sebelum milih, coba pikirkan dulu, seandainya dia jadi, apa yang akan terjadi terhadap republik ini. Coba pikirkan. Apakah dia bisa membawa kita untuk beribadah kepada Allah? Apakah menjamin dia tidak KKN, korupsi dan egoisme? Apakah dia tidak akan mendustai dan membohongi kita? Kalau seandainya pemimpin yang akan kita pilih tidak akan mampu membawa kita untuk lebih dekat dengan Allah, kalau seandainya dia tidak menjamin tidak KKN, kalau seandainya dia tetap akan melakukan korupsi di negeri ini, kalau seandainya dia tidak menjamin kesejahteraan ibadah umat Islam, tolong jangan dipilih. Pilihlah pemimpin yang bisa membina umat dunia dan akhirat. Pilihlah pemimpin yang bisa mengajak ibadah kepada kita. Pilihlah pemimpin yang jujur. Pilihlah pemimpin yang masa lalunya pernah sukses membina umat. Itulah, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, nanti itu dulu sebentar kita pada malam ini. Kurang lebih kami maafkan bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.